Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita bersuka cita karena pada hari ini telah hadir bersama kita Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Uut. Mari sahabat yang terkasih kita bersamanya Pak Romo. Romo, salam damai. Salam damai Lucy. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat lahir batin. Amin. Romo selalu ceria dan penuh sukacita, semangat menyalurkan cinta Tuhan untuk kita semua. Makasih ya Romo ya. Sama-sama Lucy, dan semoga semua sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai permenungan pada hari ini, marilah satukan hati, kita membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Uut. Silakan Romo. Mari para sahabat Oase Rohani Katolik, kita masuki saat teduh. Kita satukan hati dan budi kita untuk memohon berkat daya Roh Kudus dari Allah dalam kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, tiada putusnya segenap ciptaan memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena kasih setiamu bagi kami semua. Teristimewa pada kesempatan ini, ya Allah. Kami bersyukur karena Engkau mengundang kami menghadap wajah-Mu, sambil mendengarkan firman dan merenungkannya dalam hati kami. Semoga firman yang kami dengarkan dan kami renungkan menyadarkan kami betapa mulianya martabat kami sebagai ciptaan-Mu, sampai Yesus Putra-Mu, Allah Putra, menumpahkan darah, memulihkan kami. Dialah Putra-Mu, Tuhan dan Saudara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Kejadian dan bacaan Injil Yesus Kristus. Hari ini menurut Santo Markus. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia itu menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada seorang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan, malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani, berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Wood, bacaan menarik ya. Ya. Yang bacaan kitab Kejadian, Ya. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada hikmat dan sukacita, Pak Romo. Betul. Kalau kita lihat benang merahnya ya, Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, benang merahnya semuanya ada dalam martabat manusia. Iya. Itu benang merah bacaan pertama, bacaan kedua, martabat manusia yang di satu sisi diciptakan secitra dengan Allah, di sisi lain manusia bisa mengenal martabat yang seluhur itu kalau ada dalam relasi dengan yang lain, ya. Ada relasi dengan sesama. Ya. Relasi dengan sesama nampak dalam bacaan pertama, manusia pertama, Adam, berelasi dengan Hawa. Tanpa Hawa, Adam juga tidak menyadari martabatnya. Ya. Iya. Maka begitu dia bersyukur ya, inilah tulang dari tulangku. Oh, dia sadar citra dirinya, maka ada yang disebut dalam ajaran Katolik sifat komplementer, saling melengkapi. Itu hanya bisa terjadi kalau manusia hidup dengan sesamanya. Istilahnya pro-relasi. Ya. Iya. Kita diciptakan untuk hidup bersama, dan dalam kebersamaan kita menyadari martabat kita
sebagai ciptaan, sebagai citra Allah. Dalam bacaan Injil juga ya, itu nampak dari relasi si ibu dengan anak yang sakit, yang kerasukan itu ya. Iya. Maka lihat bagaimana martabat si anak begitu dibela oleh si ibu. Bahkan ketika seolah-olah Yesus menolak sekalipun ya, ibu itu menyadari martabat anaknya, termasuk juga kasih sayangnya, maka Allah melalui Allah Putra, melalui Yesus memulihkan martabat si anak itu yang diganggu dengan kehadiran roh jahat. Maka ini tema kita hari ini dari bacaan-bacaan hari ini, yaitu martabat manusia yang begitu agung, secitra dengan Allah, yang hanya dapat kita kenali dan kita wujudkan dalam kebersamaan. Iya. Ya itu. Kita mulai dari gereja kecil ya, Romo Betul. ya. Biasanya gereja kecil kan dimulai dari keluarga. Betul. Dari keluarga kan Tuhan menciptakan pasangan-pasangan, Ya. di mana istri merupakan seperti yang di Mazmur tanggapan, istri akan menjadi pokok anggur yang begitu menghasilkan buah berlimpah. Romo bisa memberikan suatu hikmat bagi kita, terutama istri-istri semua, supaya bagaimana menjadi terang bagi suami dan anaknya. Iya, betul. Nah, itu yang menarik ya. Kerap kali kan kita, ya mungkin termasuk budaya kita ya, pria itu kepala rumah tangga, Betul. maka istri dikatakan teman dari pria, pelengkap dari pria. Betulkah pelengkap ya? Atau memang semuanya itu sebenarnya teman seperjalanan yang saling melengkapi. Istri melengkapi suami, suami melengkapi istri. Nah, itu yang lebih cocok ya, Romo Itu ya. yang lebih cocok ya, bukan istri kayak teman yang cuman melengkapi, cuma aja, mendampingi. pelengkap. Oh enggak, suami juga butuh Betul. istri ya, kan katanya di balik laki-laki yang hebat selalu ada pasangan istri yang kuat. Betul. Ya kan. Nah, itu kan saling melengkapi ya. Maka bagaimana istri bisa bercahaya menjadi pokok anggur yang subur, cahaya yang menerangi keluarga, tentu ketika dikatakan dalam Mazmur juga itu bagus sekali ya. Orang yang takwa kepada Tuhan, maka intinya satu, yaitu mendengarkan dan menempatkan Allah sebagai pusat dalam relasi Kepala keluarga, suami istri di situ. Ketika Allah itu ditempatkan sebagai pusat. Bukan lagi keinginan sang suami, bukan lagi keinginan sang istri, tapi berdua mencari kehendak Allah apa nih dalam keluarga nih. Betul. Maka kalau mau begitu, maka ada sikap tidak mau mementingkan diri sendiri. Tidak egois. Tidak egois ya kan, karena kita mau mencari kehendak Tuhan apa. Betul. Untuk perjalanan bersama kita. Nah, itu nampak dalam bacaan pertama ya kan, bahwa si laki-laki yang diciptakan pertama itu tidak menemukan teman sepadan. Yang ada di luar dirinya selain perempuan. Maka ketika Allah memberikan hewan, burung ya. Padahal udah ada semua ya. Udah ada semuanya. Burung, ada hewan di udara, ada semua. ternak ya. Itu kan Tapi semua tetap merasa hampa tetap ya. merasa hampa gitu kan. Itu semua kalau dikumpulin, diternakin ya. Rame. Itu kan rame. Tidak hanya rame, bisa buat sirkus, bisa buat menghasilkan duit. Tapi kok hampa? Ada sesuatu yang hilang. Nah, maka Allah mengambil dari tulang rusuk laki-laki itu, diciptakan perempuan, dan betapa happy-nya si laki-laki ya. Ini teman yang sepadan karena berasal dari tulang-tulangku, dari dalam diriku. Maka sekali lagi, hidup boleh bergelimangan apapun ya. Betul. Tapi ketika relasi, termasuk relasi suami istri itu buruk misalnya ya, tidak menciptakan satu relasi yang intim, baik layaknya orang yang saling mengasihi, apapun di luar itu kemudian hanya memberikan kehampaan ya, tidak menemukan teman yang sepadan. Itu yang menarik, karena ya yang bisa diajak ngomong, yang bisa diajak berelasi kan memang teman hidup, pasangan ya. Itu. Maka menarik di sini betapa pentingnya relasi manusia dalam konteks apapun, termasuk terutama keluarga, karena di situ memang menjadi sel masyarakat, sel gereja, sel kemanusiaan, tapi juga relasi dalam arti komunitas, dalam arti warga gereja, warga masyarakat. Tidak ada satupun orang berkembang tanpa relasi personal, relasi manusiawi itu. Iya. Itu yang kita lihat dalam bacaan pertama. Saya ambil contoh sederhana ya. Terutama kalau kita berada dalam situasi yang tidak mudah ya. Dalam situasi yang tidak mudah, misalnya ketika kita sakit berat. Ya. Ketika orang sakit berat, begitu parahnya, yang diharapkan pertama-tama itu bukan langsung sembuh. Karena tahu sakit berat itu butuh proses sembuhnya. Tapi pertama-tama yang dibutuhkan orang yang sakit berat itu adalah teman. Ya. Bahwa ada orang di sekelilingnya,
ada orang yang tidak akan meninggalkan dia, mendampingi. ada orang yang mendampingi, ada orang yang bisa memegang tangannya Betul. ketika sangat membutuhkan. Jadi orang yang sakit berat tidak hanya masalah fisik, tapi terutama masalah rohani, masalah batin, masalah mental, yaitu jangan biarkan aku sendirian. Karena orang sakit berat itu kan tidak bisa ngapa-ngapain, dan dia berpikir, ini orang yang nggak sakit bisa kerja, bisa hilir mudik, bisa melakukan aktivitas. Aku tidak bisa ngapa-ngapain, aku sendirian. Dia membutuhkan orang lain. Terutama pada saat itulah kita sadar betapa pentingnya sesama. Ketika kita sukses, kita jaya, wah, seolah-olah kita nggak butuh siapa-siapa ya. Yeah. Oh, kita hebat kok ya. Tapi kemanusiaan kita tidak tampil ketika kita sukses. Kemanusiaan kita tampil ketika kita merasa tidak bisa hidup sendirian. Maka bagus sekali ada satu santo mengatakan kemuliaan manusia itu begitu nampak ketika dia berlutut dan berdoa. Artinya dia membutuhkan Tuhan. Yeah. Dan kapan kita membutuhkan Tuhan? Seperti para rasul. Ketika para rasul di perahu itu diombang-ambingkan, mereka berteriak, Tuhan tolonglah kami. Kita menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan ketika kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Maka kerap kali kesulitan, penderitaan, ketidakmudahan dalam hidup itu proses pemurnian. Supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, kita mengandalkan Tuhan dan juga sesama dalam hidup. Wah, itu salah satu pesan dari bacaan pertama, betapa pentingnya relasi untuk menemukan martabat kita, kemuliaan kita sebagai manusia. Iya, saya mau tanya nih Romo. Yeah. Kadang-kala ya, kita itu kan punya sifat yang egois. Yeah. Aku bisa sendiri gitu, lakukan apapun sendiri. Kita butuh rahmat ya, rahmat untuk kerendah hati. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu, Romo? Iya, betul. Kita cenderung egois. Ini sebenarnya kan, ini tidak baik dan tidak buruk ya. Tetapi ini bisa kita lihat dari sebagai sebuah proses tahap-tahap perkembangan. Seorang anak usia 0-8 tahun, itu cenderung egois. Mengapa cenderung egois? Cenderung narsis. Karena itu proses di mana anak membentuk identitasnya, yaitu mengenal siapakah aku. Maka anak 0-8 tahun itu selalu aku ya kan. Ini aku, ini rumahku, ini papaku, ini mamaku. Itu proses yang wajar. Itu proses yang normal. Jadi egois, memusatkan pada diri sendiri itu dalam perkembangan kepribadian manusia salah satu tahap perkembangannya. Maka jangan paksa seorang anak misalnya ya, anak umur 4 tahun ketika ulang tahun mendapatkan banyak hadiah, jangan paksa anak untuk berbagi hadiahnya. Karena memang momennya dia untuk memiliki, ini milikku ya. Kalau anak itu tidak pernah sadar siapakah dirinya, identitasnya, dia juga nggak akan berbagi. Nggak akan bisa berbagi, karena apa yang dibagi ya? Karena kan yang bisa kita bagi adalah yang kita punya, yang kita miliki. Iya. Betul. Maka kalau aku tidak mengenal diriku, aku tidak bisa membagikan diriku ke orang lain. Tapi masalahnya muncul ketika kita sudah tahapnya melewati usia itu ya, masih ego, masih asik, berarti perlu diperhatikan. Apa yang kurang dalam masa perkembangan itu? Introspeksi diri. Mungkinkah aku memiliki misalnya relasi yang tidak begitu ideal dalam keluarga, dengan suami, dengan anak, atau lingkunganku ya, atau dalam relasi dengan teman-teman sebaya ketika sekolah ya. Introspeksi itu bisa dilakukan seperti itu. Maka sambil melakukan pendekatan secara introspeksi, sambil ngobrol juga mungkin dengan orang yang ahli ya. Lalu juga yang kedua, setelah introspeksi, pendekatan kemanusiaan, mohon rahmat Tuhan. Karena ini tidak ada penting ya, Romo ya. Penting. Kalau dianggap masa lalu itu sebagai sebuah luka atau sebuah trauma, memohon rahmat Tuhan berarti kita mohon rahmat kesembuhan. Dan tidak ada satupun yang tidak bisa disembuhkan. Betul. Termasuk luka batin. Termasuk luka batin itu ya. Mohon rahmat kesembuhan. Dan tentu sambil berdoa kita juga, dan yang ketiga, langkah yang ketiga, melakukan sesuatu. Dalam tradisi gereja Katolik, kita mengenal 3 langkah, yaitu doa, sudah tadi ya, memohon rahmat kesembuhan untuk masa lalu. Yang kedua itu mati raga, melakukan silih. Artinya kalau saya egois misalnya, suka mendapatkan perhatian, popularitas, ingin tampil, maka mati raga bisa mengatakan, oke, aku mengurangi ngomong tentang diriku sendiri. Aku mulai mengajukan orang lain untuk naik panggung, bukan aku. Itu kan mati raga ya, sebentuk mati raga. Doa, mati raga, dan yang ketiga
amal kasih. Ini yang paling penting. Penting. Mengunjungi mereka yang berkekurangan, menyapa mereka yang ada di penjara, ya, mengunjungi orang sakit, menyapa mereka yang kelaparan. Kita akan melihat bahwa ternyata teman-teman, saudara-saudari kita yang kekurangan, lemah ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan dan orang lain. Orang di penjara itu mengajarkan kita banyak hal. Betul. Itu juga salah satu langkah supaya kita kemudian tidak menjadi egois atau mengurangi egosentrisme kita dengan langkah-langkah itu. Nah, jadi ada 3 hal ya. Kita berdoa, bermati raga, dan melakukan amal kasih. Ya, Romo. Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Uut. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa lagi bersama dengan Romo Carolus Putranto Trihidayat dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Uut, kita kembali lagi. Kalau di bacaan Injil ya, menarik deh. Bagaimana berkorbannya seorang ibu untuk kesembuhan anaknya. Romo bisa memberikan sesuatu yang menginspirasi iman kita supaya kita ibu-ibu pun juga anak pun tahu dengan rahmat ini. Menarik di sini bahwa ini seorang ibu tokoh utamanya. Tokoh utamanya seorang ibu, dan dari keempat Injil itu hanya beberapa perikop yang menampilkan tokoh utama bukan Yesus tetapi seorang ibu. Yang pertama perikop ini, seorang ibu dari Siro-Fenisia, dan yang kedua sangat terkenal perkawinan di Kana ya, seorang ibu juga ya kan, ibu dari Tuhan kita. Nah, dalam kedua perikop itu yang tampil sebagai tokoh utama bukan Yesus, tapi seorang ibu. Lihat dahsyatnya seorang ibu ya. Bisa mencuri panggung dari Tuhan Yesus. Bukan lagi tokoh utamanya Tuhan Yesus, tapi seorang ibu. Maka ini mengingatkan kita bahwa yang namanya laki-laki dan perempuan itu bukan alasan untuk memisahkan, membedakan, atau membuat hierarki laki-laki lebih tinggi, perempuan lebih rendah. Tidak ya. Seperti kita lihat dalam bacaan pertama, perempuan diciptakan ketika laki-laki lagi tidur. Itu simbol terciptanya perempuan, sebuah misteri yang tidak bisa dikuasai oleh siapapun, termasuk oleh laki-laki ya. Maka perempuan, ibu itu sebuah misteri, seperti juga laki-laki. Maka setiap kemanusiaan, laki-laki dan perempuan, itu adalah sebuah misteri. Misterinya apa? Misteri relasi, misteri kasih. Termasuk dalam bacaan Injil hari ini. Cinta seorang ibu. Sebuah misteri yang nggak akan bisa habis kita timba inspirasinya ya. Itu ditampilkan ketika dia nekat ya minta kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Betul. Anak putrinya, itu kan dahsyat itu ya. Maka menarik bahwa dikatakan dalam bacaan Injil, tetapi kedatangannya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus, tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Begitu mendengar ya, menarik. Mendengar bukan melihat. Mendengar aja udah langsung tersungkur pergi dan tersungkur di depan kaki Yesus. Maka betapa pentingnya pesan ini, yaitu mendengar. Karena kita tahu di Santo Paulus mengatakan iman lahir dari pendengaran. Maka ibu itu punya iman pada Yesus ya. Begitu mendengar Yesus datang, dia langsung pergi dan dia tersungkur. Ini inspirasi pertama, betapa pentingnya kita mendengarkan. Mendengarkan bukan arti mendengarkan suara dari luar masuk ke telinga kita, enggak. Tapi mendengarkan terutama adalah sikap terbuka. Tidak mungkin kita mendengarkan kalau enggak membuka hati. Ya kan? Maka kalau tidak membuka hati itu bukan mendengarkan, tapi mendengar saja. Mendengar itu masuk lewat telinga kiri keluar telinga kanan. Itu mendengar. Mendengar keriuhan, mendengar suara bising. Tapi mendengarkan itu membuka hati. Dan yang menarik, apa yang menarik dalam kitab suci, khususnya Perjanjian Baru, sikap mendengarkan selalu dikaitkan dengan perempuan ya. Yang pertama tentu Bunda Maria.
Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan mengatakan, Bunda Maria mendengarkan, dan dia membuka hati dan membiarkan kehendak Tuhan yang dia dengarkan terjadi dalam dirinya. Maka ini pesan tidak hanya untuk ibu-ibu, untuk perempuan, tapi untuk kita semua. Tapi kita bisa belajar banyak dari kaum ibu. Kaum ibu itu punya kepekaan yang luar biasa. Bayangkan, dia bisa mendengarkan suara jantung anak dalam kandungannya. Ya. Saya nggak tahu Bapak bisa nggak ya? Karena nggak pernah Sekarang mengandung. Sih udah bisa pakai USG ya. Dengan alat yang dengan canggih. Alat canggih ya kan. Tetapi itulah, maka perempuan itu diciptakan dengan karunia yang luar biasa. Karena apa? Seperti halnya Allah, perempuan itu bisa menyimpan kehidupan dalam dirinya. Ya. Maka setiap hal yang dikaitkan dengan kehidupan itu disebutkan sebagai perempuan atau sebagai ibu ya. Ibu pertiwi di mana kita hidup ya kan. Ibu gereja di mana kita dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru berkat pembaptisan. Dan baik ibu gereja, ibu dari Syro Venesia, Bunda Maria semua punya keutamaan yang sama, yaitu mendengarkan. Ini menjadi penting di zaman sekarang. Betul. Ketika kita sibuk dengan gadget. Dengan media sosial ya. Kurang kuping untuk mendengar ya. Untuk mendengarkan teman sebelah kiri, teman sebelah kanan. Bahkan bisa jadi satu keluarga semua main gadget ya, lalu mau minta supaya nasinya dikirim aja pakai WA ya. Papa, nasinya dong ya. Pakai WA tuh, nggak ngomong langsung ya. Maka di zaman media sosial yang begitu intens, begitu masif, ada baiknya kita detox dari gadget, dari media sosial, dan belajar menatap dan mendengarkan. Iya. Karena kalau itu tidak terjadi, bagaimana? Mendengarkan sesama saja tidak bisa, apalagi mendengarkan Tuhan. Betul. Itu dia, itu ibu dari Syro Venesia. Iya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua menarik bahwa kemudian Yesus mengabulkan permohonan ibu itu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ketika mengatakan biar anak-anak dahulu yang makan roti, Tuhan Yesus mengatakan biar keturunan Abraham secara biologis dulu yang menerima berkat dari Tuhan. Karena memang kan Tuhan Yesus datang pertama-tama untuk bangsa Israel. Kok egois sih selama bangsa Israel? Bukan egois. Israel sudah siapkan ribuan tahun untuk menyambut kedatangan Yesus. Harapannya adalah bangsa Israel yang sudah disiapkan ribuan tahun melalui para nabi, bapak bangsa, Musa, itu bisa kemudian mengikuti perintah Yesus dan menjadi bangsa yang memperkenalkan siapakah itu Allah Bapa kepada dunia. Maksudnya itu strategis. Tetapi rupanya ya sifat manusia susah ditebak ya. Walaupun Israel sudah disiapkan ribuan tahun, tapi yang menanggapi pewartaan kerajaan Allah ternyata non-Israel, yang lebih banyak. Iya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya iman itu tidak tergantung dari ikatan darah, ikatan sosial, ikatan budaya. Iman itu bisa diterima oleh semua orang. Maka ketika Yesus melihat ibu ini walaupun bukan keturunan Abraham, tidak mengenal nabi-nabi Yahudi, tidak hidup dalam budaya kesucian Israel, tapi punya iman akan Dia, Yesus mengabulkan itu. Maka iman mendengarkan, lalu ada iman menjadi begitu penting. Dan Yesus mengabulkannya. Romo, bagaimana caranya mendapatkan iman seperti itu, Romo? Nah, ya, saya suka. Dan ini mungkin sahabat UAS Rohani Katolik sudah sering mendengar dari saya, yaitu jalan sederhana Ibu Teresa dari Kalkuta. Ya. Iman itu dimulai dengan keheningan. Langkah pertama adalah hening. Ya. Sediakan waktu hening, sediakan waktu di mana kita bisa mendengarkan diri kita sendiri, mendengarkan keluhan batin kita, mendengarkan kesulitan dalam diri kita, juga syukur kita. Jadi hening. Yang kedua adalah dari hening lahirlah doa. Maka kesulitan yang muncul dari dalam batin yang paling dalam, kesulitan karena ditolak, kesulitan karena tidak diterima, kesulitan karena diremehkan, atau syukur karena penerimaan yang tulus, syukur karena kesehatan. Itu doa yang kita persembahkan kepada Tuhan, doa yang betul-betul lahir dari keheningan, dari lubuk hati kita. Maka keheningan melahirkan doa, doa yang intens, doa yang diungkapkan dari hati yang paling dalam melahirkan iman. Maka kerap kali kan dibalik ya, beriman dulu baru berdoa. Iya. Enggak, Ibu Teresa mengajarkan hening dan doa dulu. Doa dulu, baru iman baru kemudian kita muncul. Iman kita akan muncul dari itu ya. Maka iman itu tidak hanya pasif, anugerah dari Tuhan, tapi juga aktif. Kita yang
membuka hati. Maka hening melahirkan doa, doa melahirkan iman, iman melahirkan kasih. Ya, karena kan iman relasi kita dengan Tuhan. Tuhan adalah kasih. Maka kalau kita berrelasi dengan Tuhan dalam iman, kita ketularan kasih ya. Dan kasih melahirkan pelayanan. Karena nggak pernah kasih itu kemudian membuat orang stagnan, diem ya. Kasih selalu mendorong kita untuk do something untuk orang lain ya. Melakukan sesuatu, giving out ya. Dan kemudian yang berpuncak adalah pelayanan yang lahir dari kasih melahirkan damai dalam hati, damai sukacita. Itu ya. Jadi hening, doa, iman, kasih, pelayanan dan damai. Itu jalan yang ditawarkan Ibu Teresa. Persis itu yang dibuat Ibu dari Sila Venesia kan ya. Dia mendengarkan Yesus, tersungkul depan kakinya, dan kemudian do something, yaitu memohon untuk kesembuhan anaknya. Betul. Itu dia. Semoga kita semua yang mendengarkan pada hari ini memperoleh iman yang hidup. Iman yang hidup ya, yang mendorong kita untuk mewujudkan kasih dalam pelayanan. Itu dia. Dan semoga laki-lakinya pun seperti yang Mazmur tanggapan ya Romo. Betul. Menjadi takwa hidupnya, maka terberkatilah keluarganya dengan sukacita. Dengan sukacita karena menempatkan firman Allah di tengah keluarga. Maka bagus sekali kalau keluarga Katolik itu punya tradisi rutin mendengarkan firman ya. Tiap hari ya. Menyediakan waktu ya. 10 menit, 15 menit ya. Entah berdoa bersama atau sharing itu harus dipulihkan, harus dikembalikan. Itu kita mau belajar dari saudara-saudari kita Yahudi yang minimal seminggu sekali merayakan Sabat sebagai perayaan keluarga. Di mana di tengah keluarga firman itu menjadi fokusnya. Seminggu sekali mereka. Kita juga bisa seminggu sekali pulang dari gereja ya kan, sampai di rumah tukar pengalaman, tukar sharing tentang firman yang didengarkan selama Ekaristi. Itu kan bagus bisa sambil makan. Sambil makan. Atau pakai lomba permainan berpacu dalam melodi, lagu-lagu dalam puji syukur. Ya. Bisa aja seperti itu. Kita temukan cara-cara kreatif dalam keluarga. Seperti kekuatan ibu dari Sila Venesia ini membawa kebaikan bagi anaknya. Luar biasa. Terima kasih Romo Ud. Apa yang Romo wartakan hari ini memberikan inspirasi dalam kehidupan iman kita semua. Terima kasih Romo. Sama-sama Lucy. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelika Luciana dan Romo Carolus Putranto Tri Hidayat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Ud. Baik, mari Lucy dan saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita kembali memasuki saat teduh untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di surga, syukur untuk firman yang kami dengarkan. Semoga permenungan akan firman-Mu ini menambah kerinduan kami untuk berelasi dengan Dikau dalam keheningan, dalam doa, dan mendorong kami mewujudkan dalam pelayanan penuh kasih, pertama-tama dalam keluarga, kemudian dalam gereja dan masyarakat. Ajarilah kami terutama mendengarkan suara-Mu dalam saudari-saudara kami yang lemah, kecil, miskin, dan disingkirkan. Demi Yesus Putra-Mu Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga dan komunitas kita, serta rencana baik yang Tuhan percayakan, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah berbuat baik sampai kita menjadi kabar baiknya. Terima kasih untuk semuanya. Makasih Romo. Terima kasih Lucy.